Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Murstiawati dengan NIM C0B6230003. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Purnomo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko perusahaan Mixu. Yang pertama adalah latar belakang Mixu. Mixu adalah sebuah bisnis yang populer di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Cukup menarik karena merek ini menawarkan produk es krim dan minuman segar dengan harga terjangkau dan kualitas yang konsisten. Yang kedua ada identifikasi dari risiko Mixu. Yang pertama, risiko operasional, yaitu ada kualitas produk, fluktuasi kualitas bahan baku, kontaminasi produk, perubahan preferensi konsumen terhadap rasa. Yang kedua ada keamanan pangan, yaitu pelanggaran standar kebersihan, isu keamanan pangan yang dapat merusak reputasi. Yang kedua ada risiko keuangan, yaitu persaingan harga, tekanan dari kompetitor untuk menurunkan harga, margin keuntungan yang semakin tipis. Yang selanjutnya ada risiko kredit, yaitu piutang yang tidak tertagih dari franchise atau pemasok. Yang ketiga ada risiko pasar, yaitu perubahan preferensi konsumen, munculnya tren minuman baru yang lebih diminati, perubahan gaya hidup konsumen. Yang kedua ada persaingan bisnis, meningkatkan jumlah kompetitor di pasar minuman. Yang keempat ada risiko reputasi. Yang pertama ada isu negatif di media sosial, yaitu ada berita bohong, hoax, atau kampanye negatif, keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik. Yang kedua ada skandal produk, yaitu masalah kualitas produk yang serius, tindakan tidak etis yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen. Yang selanjutnya ada analisis resiko Mixu. Yang pertama tentunya ada analisis SWOT, itu mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Yang kedua ada analisis PASTEL, yaitu menganalisis pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terhadap bisnis. Yang ketiga ada FMIA, yaitu Failure Mode and Effect Analysis, yaitu mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses bisnis dan dampaknya. Yang terakhir ada Risk Matrix, yaitu memvisualisasikan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya. Yang selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Yang pertama, peningkatan kontrol kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas secara berskala, mengadopsi standar keamanan pangan yang ketat, dan membangun sistem pelacakan bahan baku. Yang kedua, manajemen rantai pasok yang efektif, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, diversifikasi sumber bahan baku, dan memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi gangguan pasokan. Yang ketiga, pemasaran yang efektif, yaitu melakukan riset pasar secara rutin, membangun brand image yang kuat, dan memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Yang keempat, manajemen keuangan yang prudent, yaitu membuat perencanaan keuangan yang matang, mengelola arus kas dengan baik, dan memiliki cadangan dana yang menghadapi situasi darurat. Yang terakhir yaitu manajemen krisis, menyiapkan tim krisis, membuat rencana komunikasi krisis, dan melakukan pelatihan bagi karyawan. Yang terakhir ada kesimpulan dari analisis resiko perusahaan Mixu ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan persaingan yang ketat, fluktuasi harga dan bahan baku, dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi industri yang ketat. Selain itu, perubahan preferensi konsumen dan risiko terkait ekspansi ke pasar baru menjadi faktor yang penting yang harus dikelola dengan baik. Mixu juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi dan tren digitalisasi agar tetap kompetitif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.